Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat sore. Kita berjumpa kembali pada perkuliahan statistik terapan. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita sudah masuki pertemuan ke-12, di mana pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi-materi yang telah kita pelajari selanjutnya, ya. Kita akan mempelajari topik atau tema atau materi pada pertemuan ke-12 ini adalah regresi sederhana, ya. Ini adalah lanjutan dari rangkaian materi yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Pada materi sebelumnya sudah pernah kita bahas, diantaranya adalah tentang uji prasyarat, ya. Nah, uji prasyarat statistik atau uji prasyarat tersebut kita gunakan sebagai syarat pertama kali data itu boleh dianalisis, ya. Kalau uji prasyarat ini tidak terpenuhi, maka analisis data itu akan menyesuaikan, ya. Kalau terpenuhi, dia akan menggunakan yang namanya statistik parametrik. Kalau uji prasyarat tidak terpenuhi, dia akan menggunakan namanya statistik non parametrik, ya. Nah, di setiap analisis data ada beberapa caranya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Kita akan memasuki teknik analisis data, ya. Nah, pada pertemuan 12 ini kita akan memahami bagaimana cara menganalisis data dengan teknik regresi sederhana, ya. Jadi apa itu regresi sederhana? Silakan nanti diperhatikan pada penjelasan saya di presentasi ini, ya. Oke. Regresi atau peramalan, ya, adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil, ya. Jadi regresi itu sebenarnya meramalkan, ya. Kita meramalkan sesuatu kejadian, ya, dengan data yang kita miliki, ya. Jadi meramalkan itu bukan tangan kosong, tetapi meramalkan dengan data-data yang kita miliki, ya. Nah, artinya dengan meramalkan tersebut, atau dalam bahasa statistik adalah regresi, ya, itu kita bisa memperkirakan, ya. Tentunya kalau dengan ilmu seperti ini, dia secara sistematis, ya. Secara sistematis kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi, ya, di variabel ini jika variabel ini diketahui. Nah, itu namanya regresi, ya, meramalkan. Maka nanti akhir dari analisis ini, regresi ini adalah sebuah rumus, ya, rumusan atau sebuah pola yang bisa kita gunakan apabila variabel-variabel tertentu diketahui, ya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua, analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen, ya. Sebenarnya analisis regresi itu ada banyak, ya. Ada regresi sederhana, ada regresi ganda, ya. Regresi sederhana itu ya hanya dua variabel X dan variabel Y, variabel independen dan variabel dependen, ya. Kalau regresi ganda itu bisa jadi X-nya 2, ya, variabel X-nya 2, variabel Y-nya 1, atau kebalikannya, variabel X-nya 1, variabel B-nya Y-nya 2, ya. Paradigmanya seperti itu, ya. Jadi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah regresi sederhana saja, ya, agar bisa lebih mudah dipahami. Untuk regresi gandanya mungkin di perkuliahan yang akan datang akan dipelajari sendiri. Oke. Nah, itu, ya. Jadi itu pengertiannya, ya. Jadi regresi itu meramalkan, ya.
kalian sebagai peneliti meramalkan apa yang akan terjadi jika variabelnya seperti ini atau variabelnya segini jumlahnya, kira-kira seperti itu. Nah, apa kegunaannya? Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau memprediksi variabel Y atau variabel terikat apabila variabel X-nya atau variabel bebasnya diketahui. Ya. Jadi tadi itu ya, meramalkan. Syaratnya untuk bisa meramalkan, kita bisa mengetahui variabel Y, keadaan variabel Y, syaratnya adalah kita harus mengetahui variabel X-nya. Ya. Nah, nanti makanya akan saya jelaskan lebih lanjut lah. Jadi kegunaan regresi ini adalah untuk memprediksi atau meramalkan variabel Y apabila variabel X-nya diketahui. Nah, dalam penelitian, regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh. Ya. Oke, itu gunaannya. Nah, ini ya. Jadi rumus persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Ya. Ini rumus persamaannya. Jadi nanti sebenarnya di akhir analisis regresi itu menghasilkan persamaan ini. Ya. Y-nya berapa? Ya. Y itu adalah variabel kriterium. Ya. X itu adalah variabel prediktor. A itu variabel konstan dan B itu koefisien arah regresi linear. Nah, untuk mendapatkan A atau variabel konstan, ya, variabel konstan itu rumusnya seperti yang di sebelah ini ya. Ini ya, variabel konstan ya, rumusnya sebelah ini. Untuk mendapatkan koefisien regresi sederhana regresi linear itu rumusnya ini. Nah, nggak usah bingung masalah rumus, nanti akan kita olah menggunakan SPSS sehingga nanti nilai A dan B nya akan langsung dapat diketahui. Ya. Oke, baik. Contoh kasus, misalnya kita masuk ke contohnya ya. Oke, untuk data ini, data stres kerja dan kinerja pegawai ini, variabel X dan Y ini sudah saya lampirkan di Cipedar. Teman-teman bisa mendownloadnya ya. Silakan di-download dan dicoba sendiri ya, kira-kira ketemu atau tidak ya. Oke, ini akan saya presentasikan saja, nanti prakteknya teman-teman masing-masing ya. Oke. Pengaruh contohnya ini ya. Kita akan meneliti pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Data mentahnya ini ya. Ini bisa teman-teman download ya. Nah, otomatis ketika kita sudah punya judul, maka ada hipotesis yang harus kita jawab. Ya, ingat, penelitian kuantitatif atau penelitian statistik itu hanya menjawab hipotesis. Ya. Hipotesis apa yang dijawab? Hipotesis nol. Ya. Nah, dari contoh ini, hipotesis nolnya adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ya, ini hipotesis nolnya. Kalau hipotesis ini tertolak, ya, maka harus ada namanya hipotesis alternatif. Ya. Maka hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya dari hipotesis nol. Nah, itu kalau hipotesis nol ada pengaruh, maka hipotesis alternatifnya tidak ada pengaruh. Ya. Maka ketika H0 atau hipotesis nol ini ditolak, maka ada hipotesis alternatif yang diterima atau kebalikannya. Ya, kalau ini sudah diterima ya sudah. Ya, H-nya atau hipotesis alternatifnya ditolak, gitu ya. Maka dari contoh ini, judul ini, pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, ada nggak sih? Jadi kita meramalkan nih, kinerja pegawai itu memang benar-benar dipengaruhi oleh stres kerja atau tidak. Nah, menurut hipotesisnya ada pengaruh ya, stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, ini datanya akan kita coba cari jawabannya, apakah benar ada pengaruh atau tidak. Oke, lanjut. Keterangan terkait data penelitian ya. Data ini ya, ini harus dipahami juga ya teman-teman. Data di sebelah, data stres kerja dan kinerja pegawai,
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner atau angket menggunakan nilai skor total jawaban responden atas item-item soal kuesioner. Jadi 28, 20, 21, 21 dan sebagainya ini adalah skor total dari angket atau kuesioner. Ya. Jadi angka-angka ini didapat dari kuesioner yang disebar oleh peneliti. Ya. Dan setiap variabel setiap variabel ini adalah nilai-nilai skor ini adalah jawaban responden atas item-item soal kuesioner. Jadi jumlah akhirnya ini. Ya. Nah, ini skor totalnya ya, atau jumlah akhirnya. Ya. Misalnya pertanyaan pertama itu skornya 1 misalnya, dan kedua skornya 4 gitu ya. Kan jadi seperti itu ya. Oke. Yang kedua, jika menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka item-item kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lolos uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah digunakan, otomatis instrumen penelitiannya atau kuesioner yang digunakan ini sudah lolos uji validitas dulu, ya, sebelum digunakan atau disebarkan ke responden, ya. Maka ini sudah dijelaskan di sini ya, sudah dijelaskan bahwasanya kuesioner tersebut sudah dianalisis, sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Jumlah sampel yang digunakan adalah 12 responden. Ya, 12 responden ya, gawai. Variabel penelitian ada 2, stres kerja dan kinerja pegawai. Oke, itu ya. Harus difahami juga teman-teman kalau penelitian ya seperti ini ya. Kalau menggunakan kuesioner, maka pastikan kuesionernya sudah lolos uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengolah kuesioner, maka yang diolah adalah skor akhir ya, jumlah skor total yang diolah itu ya, kerja pegawai. Yang kedua, prasyarat uji regresi linear. Nah, ini pastikan juga sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu data harus lolos uji prasyarat. Itu data harus normal. Kemarin sudah kita lakukan ya, sudah saya ajarkan juga bagaimana uji normalitas untuk mengetahui apakah data normal atau tidak. Yang kedua, data harus linear dengan uji linearitas ya. Yang ketiga, uji heteroskedasitas. Ini juga ada di beberapa referensi, bisa kalian cari nanti di internet juga banyak ya cara-caranya. Nah, ini harus dilakukan dulu oleh teman-teman sebelum menganalisis regresi linear. Maka saya asumsikan data ini sudah lolos uji validitas dan reliabilitas. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke tadi ya, ke contoh kasus tadi ya, pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk bisa menjawab hipotesis, kita harus punya kriteria ya. Apa kriterianya? Jika nilai signifikansi dari olah data nanti lebih kecil ya, jadi nilai signifikansinya dari olah data lebih kecil dari 0,05, maka handle diterima ya. Tapi kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka handle ditolak. Artinya HA atau H hipotesis alternatif diterima. Nah, kita masukkan ke SPSS, kita uji ya. Kita uji. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Didapatlah dalam output itu ada koefisien ya. Di sini ada ini konstan ya. Konstan itu artinya tadi hasil perhitungan A ya. Dan stres kerja ini adalah B ya. Nah, signifikansinya yaitu 0,001 yang bawah ini ya. Nah, sesuai dengan kriteria tadi, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka dia H0 diterima. Maka signifikansinya 0,001, artinya
ini lebih kecil daripada 0,005. Artinya dapat disimpulkan apa? H0 diterima. Nah, ini sorry ya, ini salah ini. Ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ya, sorry, ini harusnya H0 diterima. Ya. H0 diterima. Dan HA yang berarti ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, ya. Nah, H0 diterima. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0, yang berarti ada pengaruh yang signifikan terhadap stres kerja terhadap kinerja pegawai, itu diterima. Artinya memang benar ada pengaruhnya, ya. Jadi kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh stres kerja. Kalau pegawai itu stres, maka kinerjanya akan terpengaruhi, ya. Apakah menurun atau mungkin malah kacau kinerjanya gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hasil akhirnya adalah persamaan. Tadi rumusnya persamaan adalah Y sama dengan A atau variabel konstan plus BX, ya. Maka dari hasil ini, ya, dari angka koefisien ini kita ambil, ya. A adalah angka konstan dari understated coefficient, standardized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Jadi Y sama dengan A itu 35,420, ini ya, teman-teman ya. Ini 35420, ya. Jadi ini. Kemudian B, angka koefisien regresi, nilainya sebesar minus, ya, 0,511. Tadi kan plus, karena ini jadi minus maka jadi minus 0,511 kali X, ya. Nah, jadi tinggal, ini adalah rumus akhir persamaannya. Rumus akhir persamaannya ini. Maka kalau kita ingin mengetahui Y, ya, gunakan saja rumus ini. Berapa X-nya, berapa variabel X-nya diketahui, ya, tinggal dikalikan saja. 0,511 ini min 0,5% dikali X kurangi 35, berapa namanya, itulah Y. Nah, itu namanya fungsinya untuk meramalkan, ya, untuk meramalkan variabel Y, ya. Syaratnya X ini harus diketahui, ya, variabel X-nya harus diketahui. Ini namanya regresi sederhana. Nah, silakan teman-teman coba olah, ya, coba diolah data tadi, ya, sehingga bisa menemukan angka ini, ya, sehingga sama dengan apa yang saya presentasikan ini. Caranya silakan cari di Google atau di YouTube, ada banyak cara untuk mengolah data dengan regresi sederhana, ya. Pastikan nanti hasilnya juga sama seperti ini karena datanya sama, ya. Oke, mungkin itu saja, ya. Jadi tugasnya untuk teman-teman, ini yang Excel-nya sudah saya unggah di Sipedar, ya. Silakan teman-teman lakukan analisis, olah data dengan SPSS IBM yang sudah kita install waktu itu. Kalian pindahkan ini ke mana, ke SPSS nya, kalian olah, ya, hingga menemukan angka-angka seperti ini, terutama yang ini, ya, koefisien regresi, ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom, nanti akan saya sediakan kolom diskusinya. Baik, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.
kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.